Saudara, babak baru kasus Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto dimulai. Setelah hampir 2 bulan menyandang status tersangka, kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP dan perintangan penyidikan buron kasus suap Harun Masiku. Pada Kamis malam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dijebloskan oleh KPK ke Bui. Namun penahanan Hasto membuat partai berlambang banteng ini meradang. PDIP mencium ada aroma politisasi dari penahanan Hasto yang ditujukan untuk menyerang partai. Dan inilah penampilan baru dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto setelah menjalani pemeriksaan di KPK hampir 8 jam. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan itu keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye, tahanan KPK dan tangan di borgol. KPK memutuskan menahan Hasto selama 20 hari hingga 11 Maret di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur. Saat penahanan, Hasto meminta KPK menjadikan penahanan dirinya sebagai momentum untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk keluarga Jokowi. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Soal perintahan penyidikan ini, Hasto Kristianto disebut KPK sebagai orang yang berperan memerintahkan buronan Harun Masiku melarikan diri. Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku agar merendam HP dan melarikan diri pada operasi tangkap tangan KPK 8 Januari 2020. Hingga akhirnya keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui. Bukan hanya Harun Masiku yang diperintah Hasto untuk menghilangkan jejak. Hasto rupanya juga memerintahkan Kusnadi, staf Hasto, untuk menenggelamkan HP agar tidak ditemukan KPK. Di mana di HP tersebut terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku. Tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Rodi Talapesi, menyebut penahanan Hasto Kristianto berbau politis. Yang menyebut Hasto Kristianto sudah ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai, yang merupakan bagian operasi politik untuk mengacak-acak partai berlambang banteng. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Apa di belakang ini semua? Dugaan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rosa di KPK. Dan untuk kesekian kalinya, KPK membantah jika penahanan Sekjen PDIP syarat dengan kepentingan politik. Hasto ditahan murni bentuk penegakan hukum. KPK menyebut penahanan dilakukan berdasarkan kecukupan bukti. Selain itu, alasan KPK menahan Hasto karena penyidik sudah mempertimbangkan potensi Hasto melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.
penyampaian politisasi. Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Sementara itu di tengah meradangnya PDIP pasca penahanan Hasto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta KPK memeriksa keluarganya. Jokowi menyebut dia sudah terbiasa menghadapi tudingan soal kasus hukum. Karena itu dia mempersilahkan saja proses hukum jika ada bukti dan fakta hukum. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Ya sudah seringan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Yang menarik saudara, hanya beberapa jam usai penahanan sang sekjen, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan surat edaran partai yang berisi instruksi kepada kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk menunda retret di Akmil Magelang. Sementara bagi yang telah dalam perjalanan ke Magelang diminta berhenti dan menunggu arahan Ketua Umum. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta mengaktifkan komunikasi dan standby menunggu perintah pimpinan. Sikap ini mengingatkan kita jika jauh sebelum penahanan Hasto, Megawati pernah menyebut akan mendatangi penegak hukum jika sekjennya Hasto Kristianto ditangkap. Gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019 nih, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang, ya saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Pasca instruksi Ketum PDIP, sejumlah tokoh PDIP terpantau mendatangi rumah Megawati Soekarnoputri. Salah satunya Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kedatangan Pramono Anung ke rumah Megawati diduga terkait instruksi Megawati yang memerintahkan kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Magelang, Jawa Tengah. Namun Pramono bungkam soal apakah berangkat atau tidak ke acara retret kepala daerah di Magelang. Mas ikut retret, Mas? Apa ikut retret hari ini, Pak? Apa ikut retret nggak, Pak, hari ini, Pak? Harun Masiku diketahui terbang ke Singapura melalui Bandara Suta pada 6 Januari 2020. Pada 7 Januari, Harun Masiku kembali ke Indonesia terdeteksi pada CCTV Bandara Suta. Sehari berselang, KPK menangkap tangan suap pejabat KPU untuk mekanisme PAW di DPR RI. 9 Januari saudara, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan pada 12 Januari, Harun Masiku masih daftar pencarian orang oleh KPK. Hingga kini, KPK masih memburu keberadaan Harun Masiku. Sampai saat ini, ya, penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Hasto Kristianto ditahan selama 20 hari hingga 11 Maret di Rutan Kles 1 Jakarta Timur. Di tengah penahanan, upaya perlawanan masih dilakukan Hasto Kristianto dengan mengajukan kembali pra-peradilan untuk menggugat status tersangkanya. Kita nantikan babak baru selanjutnya.